Thank you. Makasih semua 74, makasih. Dadah. Memandu atau menemani tamu-tamu pengunjung ke Pulau Pramuka. Nah, kami dalam hal ini Taman Nasional hanya membantu memfasilitasi. Biasanya saya nggak turun nih, tapi karena ada pesan dari Ibu Menteri, saya harus turun. Mohon maaf. Ini jatahnya mereka sebenarnya. Jadi saya bukan mengambil jatah mereka karena saya melaksanakan instruksi. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi nanti ke Penyu, insya Allah dengan saya nanti ikuti saya di sana. Kalau yang ke kuda laut ikuti PB ini ya. Nanti mungkin bapak-bapak yang butuh stamina biar dapat informasi lengkap bisa di kuda laut. Itu mungkin sarannya ya. Oke, bisa dipahami. Ini udah lumping. Kita mau ke Penyu, ibu-ibu ke Penyu, bapak-bapak ke Penyu. Sekarang setelah menanam pohon bakau, kita akan lihat penyu, bukan penyu, kuda laut. Ada buayanya nggak? Buaya darat semua ini udah. Ini buayanya. Kita dapat angkur. Ya buaya. Jos. Ayo, kita masuk ke Penyu. Yang mana? Ini Bu belok Bu. Oh, ini nih, coba lihat dulu. Mana penyunya? Penyu. Kelihatan. Nah, itu dia tuh. Bapak lagi. Ayo Pak, yang mau ke kuda laut ke sini. Kuda laut situ. Mana kuda laut mana? Kuda laut sini, Bu. Oh, dia bukan dia kuda laut. Ini kita namakan sanctuary. Ini yang menamakannya itu kita tingkatkan statusnya itu ketika kunjungan Bapak Presiden Pak Jokowi tahun 2016. Awalnya kita dinamakan Pusat Pelestarian Penyu. Jadi Pusat Pelestarian Penyu itu terbatas hanya dalam kegiatan mengumpulkan, memelihara, menetaskan, dan merilis. Tetapi dengan peningkatan status menjadi sanctuary itu diibaratkan kalau dalam bahasa kita ya, dalam tanda kutip, termasuk panti jompo untuk penyu. Jadi kita itu memang diwajibkan apa ya Rajin? Kalau misalnya kita bisa rehab, kita lepasin lagi. Tetapi kalau tidak memungkinkan direhab karena berbagai alasan, pelestarian penyu dengan metode apa? Semi alami. Kenapa semi alami? Kalau alami kita hanya membiarkan menetasnya itu di alam, Tidak kita adakan suatu intervensi atau gangguan. Jadi ada sarang, biarkan menetas, itu alam. Tetapi kita membuatnya ketika ada sarang di pinggir pantai, kita gali, kita ambil telurnya, pindahin ke ember dan kita tetaskan di sini. Nah itu dinamakan semi alami. Karena di ember itu kita tetapkan dan kita tulis juga, kita rekor berapa butir, lokasi tempat ketemunya, tanggal tempat ketemunya. Itu tanggal ditemukan ya, itu penting karena kita untuk memperkirakan kapan dia menetasnya. Iya betul. Nah setelah menetas ini di lokasi ini minimal kita bisa amankan dan amati 24 jam. Ini terkunci kan. Bisa aman dari predator. Tetap predator yang paling jahat siapa? Nah predator berambut hitam. Bukan saya putih. Ini relatif. Betul. Ya Allah, seperti kita ketahui penyu rentan terhadap satu suara bisi rame, nggak mau dia capek rame. Kedua terang, banyak lampu, banyak merkuri, banyak lampu disco yang nggak mau. Dia akan membantu. Yang lainnya adalah daerah habitat penenun. Tidak bisa bedakan antara plastik dan buru-buru dia makan. Nah sangat beruntung si plastik tadi tidak setuju. Nah itu yang kedua. Ini mohon maaf, ini biasanya ibu-ibu semua nih dengan tidak memanfaatkan apapun dari penyu, dagingnya enggak ya, nggak makan ya, telurnya. Nah satu lagi tempurungnya itu bisa menjadi apa ibu? Nah, setuju tidak memakai bagian dari penyu dan apapun, setuju ya? Setuju.
Bisa kita lakukan? Kita, alhamdulillah, terima kasih. Berarti kita sudah berupaya ikut melestarikan penyu satwa yang dilindungi. Selamat datang kami ucapkan kepada ibu di fasilitas kita. Ya, izinkan kami lagi memandu dari alumni SMA 8, Bapak Ibu. Ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Kenapa hanya penyu sisik yang ada di Kepulauan Seribu? Nah, ini bisa dikategorikan dewasa, Bapak Ibu. Dewasa. Karena kadang-kadang kalau penyu yang lain, misalnya penyu hijau, perairan Kepulauan Seribu hanya dijadikan jalur lintasnya saja. Kalau secara KTP lokal, mungkin dia dari Pangandaran, iya, mungkin dari Karimun Jawa, kita nggak tahu ya. Kita nggak pernah cek KTP-nya, hanya jalur lintasnya. Tapi kalau penyu sisik, memang dia bertelur di sini. Ketika menetas menjadi tuki, suatu saat dia dewasa akan kembali ke tempat pertama dia kali turun. Itu hebat, tepuk tangan dong. Oleh karena itu, tadi sudah melepas tuki belum, Bapak Ibu? Belum. Nanti kalau misalnya ada kesempatan melepas tuki, salah satu SOP-nya memang kita tetapkan tidak boleh melepas tuki langsung ke laut. Kenapa? Nah, betul. Jadi diharuskan di pantai. Dia itu ada kesempatan untuk merekam dulu. Merekam di mana saya turun, pasir yang dia pijak, suhunya, dan yang paling penting dia merekam semacam koordinat lokasi. Ya, lokasi pertama dia turun di sini, nanti gue harus ke sini lagi. Itu yang paling penting. Kemudian dia akan merayap mencari laut. Iya, cerdas dia, tidak akan salah arah ya. Kalau kita walaupun sudah Sherlock, mungkin masih nyasar ya Bu. Ya. Tapi dengan catatan apa tadi? Pantai yang gimana? Nah, betul. Tapi seperti kita, tapi dia sendiri tidak mungkin naik sana. Jadi dia hanya bisa berlari. Itu ya. Makanya tadi saya sampaikan tadi di sana relatif. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang sampai 3 bulan. Jadi relatif, gitu ya. Kalau Kepulauan Seribu ini wilayah mana yang penemuan telur-telur itu? Penemuan telur karena mereka kan tapi seperti kita, tapi dia sendiri tidak mungkin naik sana. Jadi dia hanya bisa berlari. Itu ya. Ada saya ke belakang, ada suara itu tidak begitu meningkat. Tetapi ini off the record ya, ini Bapak Ibu. Tetapi kalau depan, ada saya ke belakang, ada suara itu tidak begitu meningkat. Tetapi ini off the record ya, ini Bapak Ibu. Tetapi kalau makanya tadi saya sampaikan tadi di sana relatif. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang sampai 3 bulan. Jadi relatif, gitu ya. Kalau Kepulauan Seribu ini wilayah mana yang penemuan telur-telur itu? Penemuan telur karena mereka kan nggak bisa. Dibunuh. Goreng apa jadi apa? Gimana cara matinya? Kita kasih air laut, apa air tawar. Bakar mati langsung. Dia tuh keras banget sih. Oh iya.
Bukan rasanya halal. Gitu loh. Semua yang ada di dalam telur Masih dipakai juga. Jadi Kalau mau mati dibilang ini apa perkembangannya berapa bulan atau berapa tahun sampai besar apa gimana? besar ini 8 bulan. Setelah besar diapain? Oh, diekspor. Harganya di gimana? Harga ada bulannya. Oh, jadi banyak kebutuhan di luar negeri ya? Oh, iya. Dimakan ya? Di luar negeri. Bahan baku. Enggak ada. Oh, bang. Itu mana? Yang udah gede-gede sini. Di Pak juga ada.